yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, Tri Utami Ningsih Sutopo SPD dengan NIP 9525081281, mahasiswa PPG tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan kewarganegaraan di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Negeri 5 Broka dengan materi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian hari ini saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, siang. Hari ini siapa yang bisa hadir? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Rasa itu adalah membuat sedikit. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu anak absen. Dari asli Aisyah, Dewi, Indah, Kalesri Krisnadewi, Dr. Mas Yogi, Yasmita, Berdian, Rika, Padiasa, Ujiasi, baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membuat tes reading agar anak semangat belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membuat tes reading agar anak semangat belajar. Ayo kita dapur 3. 1, 2, 3. Berdiri. Duduk. Berdoa. Belajar. Baik anak-anak, kita memulai tes reading agar anak semangat belajar. Dapur 3. 1, 2, 3. Berdiri. Duduk. Berdoa. Belajar. Anak-anak masih ada kesempatan yang hari. Masih. Ya, Ibu tanya apa saja? Yang satu. Ya. Tertib dalam melaksanakan pembelajaran. Yang lagi dua siapa? Ya. Tidak meninggalkan kelas pada saat jam pembelajaran. Ya. Ya. Mengerjakan 45 BNK Kendalika Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menerapkan norma dan
norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak sudah ada yang tahu? Belum. Ya, masalah tentang norma. Tujuan pembelajaran: siswa memahami pengertian norma. Siswa mengenal macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Siswa mampu memberikan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Siswa memahami kehidupan disiplin dan taat terhadap norma. Ya, itu ada pengertiannya. Pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma berfungsi menjaga ketertiban, keharmonisan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ada itu fungsi norma. Fungsi norma sebagai pedoman perilaku, menjaga ketertiban sosial. Ketiga, itu ada melindungi hak dan kewajiban anggota masyarakat. Keempat itu ada menciptakan kehidupan yang harmonis. Ya, itu ada macam-macam norma. Macam-macam norma itu ada. Pertama itu ada norma agama. Kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma kesopanan. Keempat, norma hukum. Yaitu ada norma agama. Norma agama itu ada pertama, itu ada bersumber dari sejarah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pelanggaran dianggap dosa. Ketiga, ada contoh perilaku sesuai agama, tidak mencuri, tidak membunuh. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Kedua, menilai baik dan buruk. Contohnya, jujur, tidak berbohong, tidak berkhianat. Ada itu norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah bersumber dari pengalaman masyarakat. Kedua itu ada bertujuan menjaga keharmonisan. Yang ketiga, contohnya itu ada memberi salam, menghormati orang tua, berpakaian sopan. Norma hukum. Ada itu norma hukum. Pertama itu dibuat oleh lembaga berwenang atau bernegara
dosa. Kedua, kesusilaan sumber hati nurani. Contohnya jujur, sanksi, dikucilkan. Ketiga, kesopanan sumber adat atau masyarakat. Contohnya salah, sanksi, tidak dihormati. Ya. Keempat, hukum sumber negara. Contohnya taat, lalu lintas, saksi, denda atau hukuman. Ya. Penerapan norma dalam kehidupan. Pertama, taat beribadah. Kedua, berkata jujur. Ketiga, bersikap sopan dan kepada siapapun. Keempat, mematuhi aturan hukum. Kesimpulannya, norma mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan damai. Ada empat norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, dan hukum. Ketiga itu ada norma. Norma harus ditaati agar tercipta kehidupan harmonis. Soal kelompok itu ada nama kelompok, lalu dan jumlah anggotanya dan ketuanya, lalu norma apa itu norma kesopanan. Ibu akan menjelaskan bila kalian ketemu dengan guru di jalan, kita harus bersalaman. Ibu kasih dua contoh dengan kesopanan. Itu ada jika di sekolah ada guru di depan, juga kita harus bersalaman. Ya, lalu anak-anak sekarang
berkelompok. Ayo silakan maju ke depan merepresentasikan semua berkelompok. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, Om Swastiastu. Sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, dimulai dari norma agama. Pengertian singkat dari norma agama yaitu aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Contoh pengertian singkatnya aturan tentang baik buruk berdasarkan hati nurani. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak mencuri dan tidak membuang sampah. Norma kesopanan, pengertian singkat, aturan tentang tata krama dalam pergaulan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, memberi salam kepada orang tua. Yang terakhir ada norma hukum. Pengertian singkat dari norma hukum yaitu aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat memaksa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tidak melanggar peraturan lalu lintas. Analisis kasus. Di sebuah desa menjadi kebiasaan anak-anak membuang sampah sembarangan di sungai. Hal ini menimbulkan banjir saat deras. Pertanyaan: A. Norma apa saja yang dilanggar? Jawaban: kesusilaan dan hukum. B. Bagaimana seharusnya masyarakat bertindak? Membuang sampah pada tempatnya dan bergotong royong membersihkan sungai yang tersumbat akibat sampah yang menumpuk. C. Apa akibatnya jika masyarakat terus melanggar norma tersebut? Mengakibatkan banjir yang semakin membangkang dan akan merusak lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan para Sandi. Sandi. Yang baik untuk kelompok 1, Ibu berikan salam. Baik anak-anak, karena anak-anak sudah semua berpresentasi, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang norma mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan damai. Kedua, ada 4 norma utama agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Ketiga, ada norma harus ditaati agar tercipta kehidupan harmonis. Ya, Ibu
Ibu sudah cukupkan materi ini, anak-anak boleh pulang. Selamat siang.